Halo semua, kali ini kita akan masuk pada modul 3 dari praktikum mikroprosesor dan assembly, yaitu kita akan belajar tentang LCD interfacing. Untuk konsep dasar dari LCD ini, saya yakin kalian telah mendapatkan materinya waktu mempelajari praktikum organisasi dan arsitektur komputer. Untuk cara aksesnya tidak jauh berubah, namun pada kali ini kita hanya perlu melakukan sedikit pengaturan supaya LCD dapat digunakan. Ada beberapa tujuan kita mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, praktikan dapat mengenal interface LCD pada ATmega 32. Yang kedua, praktikan dapat mengenal port input-output pada ATmega 32. Dan yang ketiga adalah praktikan dapat mengenal dan melakukan pemrograman LCD. Langsung saja kita masuk pada LCD atau Liquid Crystal Display. LCD adalah piranti output untuk sistem komputer atau microcontroller yang dapat menampilkan karakter standar yang tersimpan dalam ROM pada LCD. Bentuk fisik dan bentuk LCD dalam Proteus dapat dilihat pada gambar ini. LCD yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah LCD 16x2. Kenapa disebut 16x2? Itu karena LCD ini terdiri dari 16 kolom dan 2 baris, yang mana ada total 32 karakter yang dapat kita lihat dalam satu kali tampilan. LCD juga memerlukan tegangan 5 volt DC untuk bisa beroperasi. Untuk pembuatan rangkaian LCD ini, nanti kita bakalan memerlukan satu buah resistor variabel atau sering disebut ring pot yang digunakan untuk mengatur kecerahan dari karakter yang akan ditampilkan. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk pada simulasinya. Oke, sekarang kita pertama-tama akan membuka Proteus 8-nya. Oke, kita buat project baru. Langsung saja diklik pada ISIS-nya. Oke, sekarang kita akan mengambil beberapa komponennya, yaitu yang pertama ATmega 32. Kemudian LM016L. Selanjutnya kita pilih lagi port HG. Port HG adalah sebagai resistor variabel di simulator ini. Langsung kita rangkai. Oke, sekarang kita akan membuat rangkaiannya. Untuk kali ini kita akan membuat LCD-nya dihubungkan ke port C. Langsung saja kita buat. Pertama kita hubungkan D7 ke port C7. Kemudian D6 dari LCD kita hubungkan ke port 6. Terus D5 kita hubungkan ke port C5. D4 kita hubungkan ke port C4. Kemudian E atau enable kita hubungkan ke port C2. RW kita hubungkan ke port C1. Dan RS kita hubungkan ke port C0. Oke, sekarang kita akan menghubungkan port HG. Yang pertama dia VEE kita hubungkan ke sini. Kemudian kita ambil dulu power dan ground ya. Power diletakkan di atas, ground kita buat di bawah. Oke, dihubungkan. Oke, kemudian VDD kita hubungkan ke bagian power. Dan VSS kita hubungkan ke bagian ground. Oke, rangkaiannya sudah selesai.
Untuk port HG ini dalam simulasi ini tidak terlalu berpengaruh, namun ketika nanti kita membuat bentuk fisiknya, port HG ini akan sangat berfungsi untuk menentukan kecerahan dari teks yang ada di LCD ini. Oke, kita langsung saja. Kita lihat di sini, kita perhatikan kembali bahwa di sini RS terhubung ke PC0, RW terhubung ke PC1, E terhubung ke PC2, D4 terhubung ke PC4, D5 terhubung ke PC5, D6 terhubung ke PC6, D7 ke PC7. Oke, sekarang kita beralih pada pemrograman, yaitu CodeVision AVR. Oke, sekarang kita akan buat project baru. Pilih File, New, Project. Oke, Yes. Oke. Oke, sekarang kita dibuat di sini, kita setting clocknya 12, pilih chipnya ATmega 32. Lalu untuk pengaturan LCD dalam CVFR ini dia memerlukan pengaturan khusus, yaitu dia ada pada menu alphanumeric LCD. Kita checklist enable alphanumeric LCD support. Lalu di sini kita pilih 16. Artinya dia 16 adalah dia bakalan ada 16 kolom dalam satu baris. Oke. Sekarang kita atur di bagian portnya. Oke, karena tadi kita menghubungkan LCD-nya ke port C, jadi di sini port A ini semua kita bakalan mengubahnya ke port C. Oke, sesuai yang kita buat tadi pada LCD, di sini dia D7 terhubung ke PC7, D6 terhubung ke PC6, D5 terhubung ke PC5, D4 terhubung ke PC4, E terhubung ke PC2, RW atau RD terhubung ke PC1, dan RS terhubung ke PC0. Kita lihat di sini dia D7 ke bit 7 atau PC7, D6 ke port C6, D5 ke port C5, D4 ke port C4, E atau enable terhubung ke port C2, RD atau RW port C bit 1, dan RS terhubung ke port C0. Lalu kita tekan generate program save and exit. Kita buat nama programnya, contohnya program LCD. Kita kopikan, ingat karena kita bakalan menyimpan 3 file dengan nama yang sama. Ini yang pertama, dia file C compiler. Kemudian di sini dia file project. Lalu yang terakhir adalah di sini dia sebagai code wizard. Simpan. Oke, project baru sudah selesai. Untuk pengaturan LCD-nya sendiri itu kita bakalan melihat di sini. Di sini ada tambahan ketika kita mengaktifkan alphanumeric LCD tadi. Oke. Karena tadi port C itu kita setting untuk menampilkan karakter, jadi kita harus mengingat bahwa DDRC harus kita setting sebagai output. Nah, di sini kita buat DDRC sama dengan 0xFF. Oke, kemudian kita buat di program utamanya. Kita buka, kita meletakkan program di dalam while. Oke. Untuk LCD sendiri, cara pengaksesannya masih hampir sama waktu kita mengakses di organisasi dan arsitektur komputer. Oke, kita buat pertama, kita buat LCD clear. Oke,
Oke, kemudian untuk meletakkan teksnya kita pilih LCD go to XY. Di sini dia X-nya sebagai baris dan Y-nya sebagai kolom. Misalnya kita meletakkan di bagian paling kiri atas, maka kita buat 0,0. Kemudian untuk membuat teksnya kita pilih LCD puts. Kita buat LCD puts untuk menampilkan string. Oke, kita buat untuk tipe string, kita buat dia petik 2. Misalnya kita buat selamat datang. Oke, langsung saja kita compile dulu. Oke, tidak ada error. Kita akan memasukkan programnya ke dalam Proteus. Seperti biasa, untuk memasukkan program kita tinggal double klik atau klik kanan. Misalnya kita double klik, dia akan langsung mengarah ke sini. Kalau di klik kanan, kita pilih edit properties. Kemudian di program file, kita akan mencari file.hex dari program yang sudah kita buat. Oke, file hex yang sudah masuk, kita tekan OK, lalu kita play. Oke, di sini dia sudah tampil selamat datang. Kemudian di sini dia selamat datangnya masih belum jelas, jadi untuk dia bisa lebih lama tampil, maka kita bisa menambahi delay. Misalnya kita buat di sini delay misalnya kita buat di sini delay 100. Jangan lupa kalau kita memakai delay, kita harus menambahkan library delay. Kita masuk ke sini, kita buat include delay.h. Kita compile, masih ada error. Oh ya, kekurangan kita buat delay ms. Oke, kita compile lagi, tidak ada error. Kita refresh, matikan dulu baru hidupkan lagi. Hasilnya selamat datangnya tidak berkedip dengan cepat lagi. Oke, kira-kira demikian untuk codingnya. Kalian bisa melakukan variasi lebih lanjut lagi, misalnya nanti kalian bisa membuat teksnya bergerak ke kiri atau ke kanan. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Di sini dia masih hanya terletak pada baris pertama. Sekarang kita akan mencoba menambahi teksnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menambahkan teksnya. Kita buat dia di sini LCD go to XY. Untuk membuat dia di baris kedua, kita buat 0,1. Oke, kemudian kita buat teksnya lcd.puts. Kita buat praktikan. Oke, kita buat, jangan lupa titik koma. Kita compile. Oke, langsung kita jalankan. Oke, teksnya sudah tampil. Oke, kira-kira demikian untuk praktikumnya kali ini. Supaya kalian bisa lebih memahami, silakan kalian otak-atik lebih lagi dan tidak salah mencoba supaya kalian lebih banyak tahu. Oke, terima kasih.